Saudara, perjalanan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sudah hampir mencapai garis akhir. Vonis untuk seluruh terdakwa pembunuhan juga sudah di depan mata. Lalu bagaimana respon dan juga harapan keluarga dari Yosua? Saat ini saya sudah bersama dengan ibu dari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, Ibu Rosti Simanjuntak. Ibu Rosti, bagaimana kondisinya? Sehat-sehat, Ibu? Sehat. Sehat. Ibu, ini berarti keluarga akan menghadiri sidang putusan. Benar. Bagi seluruh terdakwa. Besok untuk menghadiri persidangan langsung DPN Jaksel. DPN Jaksel. Siapa saja yang hadir, Ibu? Yang hadir saya bersama bapaknya. Oke, Ibu dan Pak Samuel ya? Bapak almarhum Yosua. Oke, Ibu, vonis apa yang diharapkan? Ya, vonis yang kami harapkan adalah vonis yang sesuai dengan perbuatan mereka, sesuai dakwaan yang sudah terpenuhi dalam pembunuhan berencana terhadap anak saya, terlebih buat PS, karena dia sudah berbuat pembunuhan yang sangat jahat atau sangat tidak manusiawi secara keji. Di sana terpenuhi unsur pasal 340 sesuai dengan KUHP, ya, pembunuhan berencana, yaitu hukuman yang semaksimalnya atau yang pantasnya hukuman mati. Dan buat Putri, karena Putri di sana adalah mengetahui bahkan dia pemicu atau dalang biang keroknya dalam permasalahan ini. Dia selalu memfitnah almarhum dan dia selalu membuat skenario-skenario tanpa ada visum dan memusnahkan segala alat bukti tanpa ada laporan. Laporan di Duren 3 telah di SP3-kan atau tidak ada pidananya. Di sana sudah tertutup, tetap dia bersekukuh atau tetap bertegang atau selalu membuat opini-opini yaitu dusta, pembohongan. Jadi di sana layak karena terpenuhi juga di sana tidak ada hukum yang meringankan, yaitu hukuman sesuai dengan pasal 340. Putri juga layak diberikan hukuman semaksimalnya atau seberat-beratnya. Oke. Dan buat KM, karena KM di sana dia juga mengetahui dari awal dari Magelang adanya permasalahan ini, dia malah bisa mengatur, berperan aktif di dalam pembunuhan berencana ini, menyuruh seorang putri atasannya untuk melaporkan kepada suaminya yaitu Perdi Sambo agar jangan ada duri dalam rumah tangga. Jadi di sini KM sangat berperan aktif di dalam pembunuhan berencana dan mengetahui, bahkan menyiapkan pisau mengejar almarhum Yosua untuk membunuh almarhum Yosua. Jadi di sana juga dia berperan di dalam pembunuhan berencana dan terpenuhi juga unsur pasal 340 atau hukuman yang seberat-beratnya. Buat RR sebagai anggota Polri atau sebagai anggota polisi yang seharusnya mengetahui bagaimana untuk melindungi seorang ajudan atau sama-sama seprofesi dengan dia. Di sana harus dia sebenarnya bisa menunjukkan bagaimana dia sebagai patriot di dalam kesatria di dalam kepolisian itu. Tapi di sana dia ikut andil di dalam peran pembunuhan berencana, bahkan menyembunyikan alat senjata senpi anak saya sampai perjalanan dari Magelang ke Saguling. Di Saguling dia membuat rapat mufakat dengan atasannya. Dan di Duren 3 dia memanggil bala RR untuk melakukan semua pembunuhan ini. Dia berkata menolak itu semua, dia yang tahu di dalamnya. Jadi di sini RR jelas berperan aktif di dalam pembunuhan berencana ini. Oke. Jadi Ibu Rosti mengharapkan hukuman yang maksimal untuk seluruh terdakwa. Iya. Oke. Tadi Ibu bilang cuma Ricky Rizal yang tahu soal penolakan dia untuk menembak Yosua. Artinya Bu Rosti juga menyaksikan bahwa sesungguhnya memang Ricky Rizal niat tulus untuk menolak permintaan Verdi Sambo menolak. Seperti apa? Soal dia menolak itu kan yang mengetahui di dalamnya RR sendiri. Kalau omongan bisa aja, namanya orang melakukan berbagai upaya untuk mengelak atau lari dari kenyataan tanggung jawab perbuatannya. Ya, namanya mulut, namanya istilah kata peribahasa mulut lidah tidak bertulang. Apa saja bisa kata-kata yang dikeluarkan untuk berdalih. Jadi tetap hukuman maksimal untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf karena dinilai berperan aktif. Iya, berperan aktif. Berarti tuntutan 8 tahun menurut Bu Rosti kemarin? Ya, itu sangat-sangat mengecewakan dan sangat-sangat miris kepada kami, terlebih saya sebagai ibunda almarhum yang telah berjuang untuk membuat anak saya sebagai yang hormat, patuh, dan
jujur di dalam melaksanakan tugasnya di dalam pengawalan sebagai ajudan di keluarga Ferdi Sambo dan PC. Oke, ada satu lagi Bu, ada Richard Eliezer yang juga nanti akan menjalani sidang vonis. Apa harapan Bunda atau Ibu dari Yosua? Kepada Brada E atau Richard sebagai yang setelah dibuat LPSK sebagai JC atau Justice Collaborator, dari awal dia sudah datang minta maaf atau bersujud di hadapan kami. Ya semoga kata-kata kejujuran dia ini pun Richard yang tahu sebenarnya di dalamnya. Semoga kata-kata yang jujur ini membuat hati hakim nanti bisa memberikan dia hukuman yang sepantasnya sesuai dengan proses hukum. Kami sebagai keluarga ya kami serahkan kembali kepada hakim karena kita berada di negara hukum. Biarlah proses hukum yang tetap berjalan kepada Richard Eliezer nantinya sesuai dengan penilaian atau keputusan hakim di persidangan. Jadi kejujuran 12 tahun tuntutan, apakah menurut Bu Rosti itu nanti akan misalnya vonisnya sesuai dengan tuntutan atau apa harapan Bu Rosti spesifik? Kalau harapan kami sebagai orang tua memang di sana Richard Eliezer tetap sebagai pembunuh karena dia sampai menghujami peluru itu kepada anak saya ke tempat yang mematikan. Tapi di sana dia sudah mampu berani dan mampu berteriak untuk melawan Ferdi Sambo, semua komplotan pembunuh. Biarlah nanti proses hukum yang berjalan sesuai dengan tuntutan atau keputusan hakim di dalam persidangan nanti yang sesuai untuk Brada E atau Richard Eliezer. Oke, mungkin ini terakhir Bu Rosti. Kalau nanti hadir di persidangan, apa yang mau Bu Rosti sampaikan kepada Ferdi Sambo dan Putri? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan walaupun di awal persidangan dulu sudah pernah berhadapan? Ya, kalau memang nanti hakim memberikan waktu atau kesempatan buat kami, kalau memang itu layak, ya saya akan memberikan kata kepada Ferdi Sambo karena dia juga di dalam pengakuannya, di dalam persaksiannya dia adalah manusia ciptaan Tuhan. Jadi sadarlah dia menjadi manusia yang menjadi ciptaan Tuhan dan mempunyai keturunan dan bahkan anak, agar dia terhindar dari bala petaka atau murka daripada Tuhan di dalam kejahatan yang luar biasa, membunuh anak secara keji dan biadab, agar keturunannya nanti juga selamat, keluarganya juga selamat. Tapi kalau dia tidak sadar, biarlah Tuhan nanti yang turun hukuman atau penghakiman kepada keluarga tersebut. Oke, jadi Ibu dan Pak Samuel siap akan melihat jalannya persidangan. Apapun nanti vonisnya, siap untuk menerima, Bu Rosti? Apapun itu nanti vonisnya, tapi namun manusia tetap berpengharapan yang terbaik, yang sesuai, yang seadil-adilnya di dalam negara kita. Karena mereka memang benar-benar sudah terpenuhi unsur pembunuhan yang berencana. Jadi diwujudkanlah di sana hukuman yang semaksimal atau hukuman yang seberat-beratnya buat terdakwa tersebut karena mereka tidak manusiawi. Sudah mereka menutupi kejahatan, memfitnah anak saya, udah mati mereka rampas, sudah mereka lakukan pembunuhan yang sangat keji dan biadab, tetap mereka memfitnah anak saya. Jadi itu bukan manusiawi lagi. Jangan ada lagi sambo-sambo yang merajalela melakukan pembunuhan yang biadab kepada bawahannya atau memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya kepada semua instansi yang ada di negara Indonesia ini. Baik, Bu Rosti dan keluarga mengharapkan hukuman yang maksimal. Kita harapkan keadilan bisa diputuskan seadil-adilnya di meja pengadilan. Iya. Terima kasih Bu Rosti sudah berbagi bersama dengan Kompas TV. Saudara, itu dia, kita akan nantikan atau kita pantau bersama nanti jalannya persidangan. Putusan hakim untuk kelima terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan berlangsung pada hari Senin 13 Februari mendatang. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Kuatmaruf 14 Februari, disusul juga dengan terdakwa Richard Eliezer pada 15 Februari mendatang. Dian Silitonga, Wandi Hansen, Kompas TV, Jakarta.